ya bahwa ada text view di atas, kemudian nanti jika mau diletakkan lagi akan ada barang di bawah. Seperti ini, misalnya kita tambahkan saja button. Kita bisa tulis saja button seperti ini, akan ada pilihan keluar, kita tambah saja. Nah, setiap komponen itu minimum harus ada layout width dan layout height. Di sini saya copy saja dari atas supaya lebih gampang. Kemudian seperti ini. Nah, jika saya simpan, kemudian saya pilih graphical layoutnya, maka kita akan lihat tampilannya. Di sini sudah ada button diskusiandroid.com dan text view. Tapi kita tidak akan membahas dalam, kita hanya membahas tentang layout ini saja. Kemudian ada tadi yang penting, yang ini, Android orientation harus ada di setiap linear layout. Di setiap layout utama kita harus tentukan dulu ini kita ingin menggunakan vertikal atau horizontal. Jika vertikal artinya komponen ini akan bergeser ke bawah, menimpa ke bawah, jadi text view di atas, kemudian di bawahnya ada button. Tapi jika kita ganti horizontal seperti ini, maka posisinya akan menyamping. Jadi text view ada di sini. Kenapa button hilang? Karena buttonnya ada di bagian kanan di sini, makanya tidak kelihatan. Jika ini kita rubah portrait, yang juga tidak kelihatan karena tadi dia posisinya filteran. Apa itu filteran? Kita bahas lagi. Jadi horizontal tadi komponennya akan berjejer ke kanan. Jadi dari kiri, kemudian sebelah kanannya, dan terus ke kanan. Gitu. Kemudian layout width ini untuk menentukan besaran dari lebar komponennya, lebar layar. Kemudian ini height-nya itu tingginya. Kalau filteran artinya kita akan membuat file ini penuh satu layar seperti itu. Jadi jika Anda itu nanti layarnya aplikasi akan dijalankan pada tablet yang lebarnya 800 pixel, otomatis gambarnya akan di stretch jadi 800 pixel. Begitu juga kalau misalnya height-nya kita filteran. Kemudian jika filteran seperti ini artinya dia akan full. Seperti ini contohnya, jika saya buat text view-nya itu filteran seperti ini, maka otomatis diskusi Android ini tidak akan kelihatan karena text view-nya akan membuat ruang tinggi sepanjang layar seperti itu. Lihat ya di sini. Nah, ini terlihat dari tanda birunya. Jika kita tinggalkan tidak ada hitam, tapi gitu saya klik diskusiandroid.com, maka semua layar biru karena diskusiandroid.com-nya text view-nya memenuhi layar. Tapi jika kita buang wrap content, nah wrap content ini maksudnya dia sesuai kebutuhan. Artinya standarnya kebutuhannya untuk text view itu kalau nggak salah 50 pixel, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada diskusiandroid.com-nya seperti itu. Kita bisa lihat tanda birunya berubah. Nah, itu untuk berbicara dengan layout. Kemudian apa hubungannya? Bagaimana dia terhubung ke mainActivity.java di sini? Maka dia menggunakan yang namanya r.java di sini. Sebagai contoh, jika Anda ingin melihat, kita coba tambahkan ID. Kita bisa tulis ID, kemudian kita pilih tekan Ctrl space pada keyboard, dia akan ada keluar bantuan. Kita pilih Android ID sama dengan 8 plus ID tombol. Oke, kita simpan. Nah, jika Anda lihat di sini rjava akan ada ID tombol di sini. Jadi pada dasarnya mainActivity akan memanggil rjava untuk mengakses main.xml. Jadi jika Anda ada masalah di sini, R-nya bermasalah, artinya di sini ada bermasalah, misalnya lihat main, itu masalah karena dia saat dia memanggil r.java dia tidak menemukan main yang ini. Misalnya aja kita di sini kalau kita mau edit, dia akan memberitahu apakah benar-benar akan edit karena ini filenya rawan. Jadi seperti ini, maka otomatis ya bisa ya, jadinya nanti akan merah di sini. Jadi jangan dirubah-rubah di bagian r.java-nya. Kita biarkan saja. Jadi kalau ada kesalahan itu pasti kesalahannya ada di mainActivity atau di main.xml-nya. Seperti itu. Atau ada mungkin bug-bug dari Eclipse itu sendiri. Oke, kemudian string XML. Nah, string XML kita bisa meletakkan string-stringnya. Jadi di sini bisa dilihat ada hello, ada app name. Kita pilih string XML.
Nah, di sini ini application yang kita buat pada awal tadi langsung ditambahkan di sini. Kemudian tadi yang di main XML kalau ingat bilang kita lihat tadi di awal kita di sini dituliskannya add string itu hello, tampilannya jadi seperti ini ya kan, hello world main activity. Kok bisa tulisannya hello world main activity? Karena dia konsepnya itu adalah dia akan mencari ke folder string di sini, dia akan mengambil ke value-nya di file string.xml, kemudian mencari yang namanya hello. Kalau kita buka di string XML, yang namanya hello itu adalah hello world main activity. Jika di sini saya tulis hello world diskusi@android.com, maka di main XML-nya juga akan berubah menjadi hello world diskusi@android.com seperti itu. Oke, jadi sudah bisa dipahami hubungannya kenapa ada R-Java. Kenapa kalau misalnya ada merah-merah di yang ada tulisan R-nya, itu berarti ada masalah koneksi antara main activity antara file Java dengan file di REST layout-nya. Ada yang tidak terhubung tidak terdaftar di Android Java. Caranya tinggal di project kemudian di clean saja, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya Android manifest.xml. Android manifest.xml ini seperti portal, jadinya saat pertama sekali dijalankan maka yang diperiksa itu adalah Android manifest.xml-nya. Nah, tampilannya kita bisa lihat, buka di Android manifest.xml-nya di editornya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada informasinya, package-nya apa namanya, kemudian versi dari Android-nya. Kemudian di sini ada Android Mini SDK version yang digunakan. Selanjutnya di sini ada block application di sini. Nah, ini dia block application yang nanti akan menyimpan semua activity, semua kelas yang extend activity itu harus didaftarkan di sini. Jadi misalnya kita membuat kelas baru di sini, new kelas, misalnya kita buat file Java, maka file Java tersebut harus kita daftarkan. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam aplikasi ini hanya ada satu activity, yaitu activity yang namanya main activity. Di mana main activity ini labelnya dikasih nama string appname. Appname itu apa tadi? Kita lihat ini add string, artinya dia mengarah ke string.xml dan dia memanggil yang namanya appname. Maka akan ditampilkan hello diskusi Android. Seperti itu. Kemudian di sini ada intent filter. Nah, aksinya apa? Ini digunakan kalau kita mau launcher salah satunya saja. Jadi di sini artinya bahwa main activity itu akan digunakan sebagai main dan akan di launcher. Jadi pertama sekali yang akan dijalankan adalah main activity di sini. Drawable icon artinya ini adalah icon yang digunakan sebagai dari aplikasi ini. Ini kan ada di bloknya aplikasi, bukan di blok activity. Gambar apa itu icon? Kita lihat di drawable artinya dia mengarah ke drawable di sini. Nah, di sini ada icon. Jadi nanti akan otomatis terpilih jika misalnya dia akan mengecek apakah itu resolusinya HDPI, LDPI atau MDPI. Dia akan memilih di salah satunya di sini. Karena kita menggunakan tadi adalah HPGA, itu artinya masuk ke MDPI, dia akan mengakses di icon.png yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kita punya gambar lain, bisa kita letakkan, kemudian kita tinggal rubah di sini saja. Seperti itu. Nah, kemudian di Android itu semuanya harus melewati ada yang namanya permission. Jadi kalau kita menggunakan internet misalnya, maka kita harus mengambil user permission. Kita bisa tulis uses misalnya, kemudian kontrol spasi, maka akan keluar pilihan dari fitur, configuration, SDK, dan permission. Nah, di sini ada permission. Kita bisa tulis misalnya Android name, dan di sini kita tulis misalnya android.permission.internet. Nah, salah satu caranya seperti ini. Ini artinya kita mengizinkan aplikasi untuk mengakses internet. Jika ada yang lain itu silakan ke langsung di permission di developer.android.com untuk lebih jelas, silakan dicek-cek di sana. Oke, itu untuk konsep dari file di sini, file di satu project yang kita punya, itu konsep dasarnya seperti itu. Kemudian untuk mengecek kesalahan kita bisa pilih di sini, kita bisa tampilkan locket namanya. Kita pilih Windows, kemudian show view,
other. Nah, kita bisa pilih yang di sini ada namanya locket. Kalau belum keluar bisa dibuka di tab Android, kemudian pilih locket, kemudian pilih OK. Kita tunggu. Nah, locketnya keluar. Kita bisa klik 2 kali pada locket di sini. Klik 2 kali dia akan membesar. Nah, kita bisa lihat program yang berjalan tadi saat kita launching emulatornya di sini. Apa-apa saja. Ini tagnya, program sistem yang sedang berjalan apa, kemudian ini keterangannya. Seperti itu. Kita bisa melihat, kita bisa mengecek misalnya apakah ada yang salah atau Java Lang pointer exception. Ada exception seperti itu, nanti bisa terlihat di sini. Nah, seperti itu. Jika ingin menjalankannya, klik kanan saja di Hello Android, kemudian kita pilih Run As, kita pilih Android Application. Kita coba aktifkan konsol. Nah, di sini terlihat ada prosesnya bahwa dia sedang installing Hello Android.apk. Kita buka Androidnya, emulator kita buka. Kita tunggu, memang sedikit agak lebih lama, jadi kita tunggu saja sampai dia berjalan. Jadi konsepnya akan seperti itu. Nah, ini tampilan. Nah, ini adalah aplikasi yang di atas, Hello Diskusi Android. Oke, Hello Diskusi Android, itu yang akan ditampilkan. Itu adalah application name. Kemudian ini adalah tadi yang string, Hello World Diskusi Android.com. Nah, ini. Dan perlu saya ingatkan kembali, jika Anda ingin merubah, ini jangan dihapus, jangan ditutup, jangan disilang di sini, jangan ditutup ini. Kita minimize saja, sehingga nanti tinggal di run ulang saja, klik kanan, kemudian kita bisa run lagi. Seperti itu. Oke, jika sudah, maka saya rasa cukup sampai di sini. Pertanyaan silakan disampaikan di forum diskusiandroid.com. Mari kita berbagi, kita coba walaupun sedikit, dan mungkin ini tidak terlalu mewah, tapi saya harap bisa bermanfaat bagi yang lain, sekedar pengingat juga untuk saya sambil belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.